Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab salamnya Bu Guru? Bu Guru ulangi lagi. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bu Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk siapa? Oh, Izat. Silakan. Bukan ketua kelas? Bukan. Siap. Doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Izat. Ya, silakan tengok kanan kiri kalian. Ada kursi yang kosong nggak? Tidak ada. Nggak. Lengkap ya, kelas 3? Oke, alhamdulillah. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nanti kita akan menyanyikan lagu nasional, dimensi profil pelajar Pancasila, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan berdiri. Jangan ada yang duduk. Sikap sempurna. Tangannya di samping. Berdirinya tegap. Oke? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita lanjutkan dimensi profil pelajar Pancasila. Sambil gerakan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi kita lanjutkan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi dan juga sehat bergizi.
sudah mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Silakan duduk kembali. Ya, seperti biasa, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran menjadi kondusif atau tertib. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Ada bu guru yang sedang berbicara, berarti sikap kalian adalah menghormatinya dengan cara mendengarkan. Nanti ada waktunya kalian juga berbicara. Terus yang kedua, menjaga ketertiban. Karena di sini bu guru juga sedang dinilai, kalian juga sedang dinilai. Kalian lihat bu guru yang ada di belakang. Nah, itu bu guru sedang menilai kita semua. Siapa yang ingin nilainya bagus? Nah, karena kita ingin nilainya bagus, berarti kita harus tertib dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus yang ketiga nih, bekerja sama dengan teman. Karena kalian akan berkelompok, berarti satu tim, satu kelompok itu harus solid, harus saling bekerja sama agar nilai kelompoknya bagus. Siap? Nah, coba ingat-ingat lagi. Kemarin hari Rabu kalian itu sudah belajar apa dengan Bu Guru? Sudah belajar tentang bentang alam. Apa sih bentang alam? Masih ingat nggak? Masa nggak ingat? Hamparan yang luas? Iya, di bentang alam ada dataran tinggi dan juga dataran rendah. Siapa yang kemarin ketika libur hari Sabtu dan hari Minggu yang berlibur ke dataran tinggi atau dataran rendah? Ada nggak? Dataran rendah kemana liburannya? Ke rumah, jalan-jalan di rumah ya, karena rumah kita, tempat tinggal kita ada di dataran rendah. Terus siapa yang liburannya ke dataran tinggi? Albi liburan ke tempat Mbak lagi apa enggak? Oh enggak. Kenapa? Tempat Mbaknya di mana dataran tinggi? Cilongok. Kalau Cilongok kayaknya masih dataran rendah ya. Apa Cilongok yang gunung? Oh yang gunung. Oh, iya. Oke. Ya. Kita kemarin ada yang liburannya ke dataran tinggi, juga ada yang dataran rendah. Oke. Masih ingat apa saja yang termasuk dataran tinggi dan dataran rendah? Apa saja? Kita ingat-ingat dulu sebelum lanjut ke materi. Gambar yang pertama, gambar gunung. Gunung termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi. Yang kedua, bukit termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Siapa yang bilang rendah? Iya. Jadi kalau bukit, gunung itu termasuk dataran tinggi. Ya, Mas Awi diingat-ingat. Iya, rawa termasuk dataran tinggi atau rendah? Rendah. Laguna termasuk dataran tinggi atau rendah? Rendah. Hutan termasuk dataran rendah. Dataran tinggi atau dataran rendah? Tinggi atau rendah? Rendah. Sungai dan pantai
dataran rendah. Oke, masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan bentang alam. Nah, ini kita baca dulu tujuan pembelajarannya agar ketika pembelajaran itu dapat terarah ya. Apa saja sih yang akan dipelajari? Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan hubungan bentang alam dengan adaptasi yang dilakukan manusia dengan tepat. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua, Bu Guru minta tolong dibacakan kelompok 5. Melalui kegiatan mengajarkan LKPD, peserta didik mampu membandingkan adaptasi manusia di dataran tinggi dan dataran rendah dengan benar. Oke, baik. Kalian akan belajar membandingkan adaptasi manusia yang ada di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nanti ada LKPD yang Bu Guru berikan untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, minta tolong kelompok 2. Kritis dengan baik. Oke, nanti ada penugasan juga diskusi kelompok. Nanti sikap kalian itu gotong royong dan bernalar kritis. Kalian harus menunjukkan sikap itu. Jadi satu kelompok itu harus bekerja sama. Ya. Terus yang keempat, terakhir, Bu Guru minta tolong dibacakan kelompok 3. Presentasi, peserta didik dapat iya, nanti setelah mengerjakan LKPD berkelompok, terakhir kalian akan berpresentasi di depan kelas untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Sampai sini paham? Oke. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, Bu Guru cek dulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mas Mirza sudah fokus? Belum? Oke, sudah fokus semua. Sekarang kita tonton video terlebih dahulu. Kira-kira itu ada video di daerah mana? Di mana? Yang keras? Dataran tinggi atau dataran rendah? Mau nganterin fotonya Adib. Oh, Adib deh. Terima kasih. Mas Adib. Ya, sama-sama. Oke. Kita lihat bersama-sama apakah dataran tinggi atau dataran rendah. Fokus ya. Ada suasana pagi pedesaan di dataran tinggi yang sangatlah tinggi. Aktivitas warga belum terlalu banyak diwarna pada pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi yang nampak sangat cerah dengan pancaran sinar matahari pagi yang mulai menyinari bukit-bukit di sekitar desa. Sedangkan kawasan pedesaan belum tersentuh sinar matahari oleh perjalanan bukit dan gunung di bagian selatan. Kita patut bersyukur bahwa pagi ini tidak ada kampung terbalik yang menyembunyi desa dia ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa dataran tinggi adalah negeri di atas kawah yang terkenal dengan seluruh kampungnya sepanjang hari. Oh, lewat jalan ini.
Coba sambil dilihat itu suasananya seperti apa. Aska bicaranya. Oke, sudah dilihat videonya tadi? Videonya ada di dataran tinggi atau dataran rendah? Kamu lihat pemandangannya sangat indah. Siapa yang sudah pernah ke dataran tinggi Dieng? Belum pernah? Atau udah pernah? Iya. Apakah seperti ini? Iya. Ada lagi? Belum pernah. Oke. Ketika ada di dataran tinggi, kalian akan melihat pemandangan gunung di sekitarnya. Kemudian ada pemukiman penduduk. Nggak lihat gunung? Oh iya, karena kabutnya yang sangat tebal. Karena sangat tinggi, jadi ketika sangat tinggi itu kabutnya tebal, jadi jarak pandang kita itu terbatas, nggak bisa melihat sekitarnya. Nah ini guru kasih lihat video yang kabutnya nggak terlalu tebal, jadi kalian bisa melihat pemandangan. Oke, bisa dilanjut? Yang belum pernah ke dataran tinggi Dieng, dibayangkan terlebih dahulu. Membayangkan, dan semoga besok ketika liburan sekolah kalian berkesempatan untuk berlibur ke Dieng, ya. Oke. Nah, setelah menyimak video, jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa di gunung itu manusia merasa kedinginan? Datarannya sangat tinggi. Ya betul Mas Atta. Karena Mas Atta sudah pernah di sana, jadi bisa merasakan ya. Apakah di sana sangat dingin? Sangat dingin. Ketika Bu Guru main ke Dieng, ya, itu kan ada villa. Villa itu apa? Rumah, ya, rumah. Ketika Bu Guru menginjakkan kaki ke lantai, itu ternyata sangat dingin. Begitu juga airnya. Mungkin suasana di Dieng itu sama seperti, kurang lebihnya itu sama seperti di Baturaden. Kalau Baturaden sudah pernah ke sana? Sudah. Nah, kalian bisa membayangkan di sana bagaimana kondisinya, suhunya? Dingin. Iya. Ya. Kemudian di dataran tinggi kali 2 yang ada kebun tehnya itu juga dinginnya sama ya, karena berada di ketinggian. Nah, kemudian nomor 2 nih, dibaca kelompok 1 pertanyaannya. Bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentang alam? Tadi kan bentang alam itu ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, bagaimana sih kita adaptasi ketika di dataran tinggi kita merasa sangat dingin? Berarti kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Pakai jaket. Ya, siapa yang kalau di Baturaden, di Dieng itu tahan nggak pakai jaket? Nggak ada ya? Mas Hendra tahan? Kuat? Iya. Kenapa? Nggak tahan. Iya. Malah sumuk pakai jaket. Ya mungkin tingkat kedinginan kalian sama kesumukan kalian berbeda-beda ya. Ada yang tahan dingin, kemudian ada yang nggak tahan dingin. Itulah bentuk adaptasi manusia. Kita akan belajar tentang itu. Terus
Nomor 3 dibaca kelompok 4 belum? Udah deh, udah. Yang belum sih kelompok berapa? 5. Tuh. Kelompok 5 sudah. Kelompok berapa sih tadi? Oh, udah semua. Berarti sekarang kelompok 3 dibaca lagi. Apakah? Nah, apakah mudah beradaptasi ketika kamu biasanya tinggal di dataran rendah, terus ketika kamu ke Baturaden, mudah beradaptasi atau tidak? Tidak, karena ada yang merasa kedinginan dengan kondisi suhu yang ada di Baturaden, ya. Itu. Kayak di sini ada sebuah percakapan. Bu guru, ayo ingat kesepakatan belajarnya. Mau pindah duduknya di depan sini boleh. Kalau yang mainan terus mengganggu temannya, silakan duduknya di depan. Bu guru sudah menyediakan meja. Siapa yang mau duduk di depan? Nggak mau? Kalau nggak mau berarti harus nanti bu guru ingatkan lagi ya. Kalau masih nggak bisa dibilangin, nanti tempat duduknya bu guru pindah. Oke, bu guru butuh 3 anak untuk apa namanya? Membaca dialog yang ada di depan. Silakan Mbak Gendis, Latif, Mas Latif dan Mbak Nafisah. Mbak, tetap di situ aja kelihatan? Kelihatan nggak? Boleh dibaca dari Mbak Gendis terlebih dahulu. Yeay, akhirnya kita bisa lihat matahari terbit di Bromo. Terus Mbak Nafisah, Apa orang-orang di sini bisa kedinginan? wah dingin sekali di sini. Apa orang-orang di sini tidak kedinginan? Terus Mas Latif dibaca. Beradaptasi itu adalah cara Mengatasi. menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, ya terima kasih ya yang sudah membaca. Kamu lihat gambar ini. Kalau ada gunung memakai jaket yang tebal berarti ada di dataran tinggi. Nah, kalau ini anak-anak sedang berlibur di Pegunungan Bromo, melihat matahari terbit. Nah, di sini penduduknya itu sudah bisa beradaptasi dengan suhu yang ada di Pegunungan Bromo. Tapi ketika ini anak-anaknya sedang berlibur, bisa beradaptasi atau tidak? Tidak, belum bisa beradaptasi karena mereka masih memakai jaket yang tebal, ya, jaket yang tebal. Terus pakai apa lagi nih? Penutup kepala, topi. Jadi itu, ketika orang-orangnya tidak terbiasa ke dataran tinggi, maka ketika ke dataran tinggi itu pasti rapat, ya, pakaiannya rapat. Karena untuk menyesuaikan suhu yang ada di sana. Tapi kalau penduduk asli yang ada di sana bagaimana? Apakah pakaiannya juga sama? Enggak. Kalau penduduk yang di sana karena sudah terbiasa, jadi kadang ada yang pakainya baju biasa, kaos. Tapi alangkah baiknya kita untuk menjaga suhu tubuh berarti memakai jaket. Kenapa di Baturaden? Renang? Nah, yang nggak air panas, berarti air dingin, kuat? Iya. Mungkin ada seperti Gendis, ini kuat untuk suhu yang di
Tapi setelah itu harus bilas dengan air yang hangat ya. Atau nanti makannya itu makanan yang hangat untuk menjaga kondisi tubuh biar tidak menggigil. Nah iya, Mbak Geni setelah renang menggunakan air dingin di Batu Raden, coba bayangkan tubuhnya akan sangat dingin atau tidak? Iya. Terus setelah itu Mbak Geni minum air teh. Kamar mandi airnya panas semua, Bu. Iya, kenapa kamar mandinya menggunakan air panas? Supaya orang-orang tidak kedinginan. Biasanya kan disediakan tuh ada air yang panas, ada air yang dingin. Ya, biasanya di villa disediakan seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, kita masuk ke materi. Bu Guru minta tolong. Yang suaranya keras siapa? Mas Mirza, dibaca kalimat ini sampai sini yang keras. Kata-kata yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana dia hidup dan tinggal. Oke, baik. Kita perhatikan dulu, adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Kalian tinggalnya ada di dataran mana? Tinggi atau rendah? Nah, ketika kalian hidup di dataran rendah, berarti kalian harus beradaptasi dengan alam yang ada di dataran rendah. Ya. Terus kalimat yang kedua, minta tolong dibacakan lagi. Yang suaranya keras. Mbak Aida, coba yang keras. Dan iya, tadi sudah Bu Guru katakan manusia apa Des? Hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Ketika kalian tinggalnya di dataran rendah, berarti harus beradaptasi sesuai dengan alam yang ada di sekitarnya. Begitu juga yang tinggal di dataran tinggi, seperti kemarin tempat mbahnya siapa yang ada di dataran tinggi? Mas Albi. Nah, berarti di sana keluarga yang di gunung juga harus beradaptasi sesuai dengan alam, dengan kondisinya yang dingin, kemudian akses jalannya yang agak susah ya, iya apa enggak? Iya, karena sangat menanjak dan berkelok-kelok, iya apa enggak? Iya, berbeda dengan kondisi alam yang ada di dataran rendah. Oke, baik. Terus kalimat yang ketiga, Mas Desta, tolong dibaca yang keras. Yang bawah. Ya, yang keras. Ayo. Kelompok 2, dengar nggak, Mas Desta? Iya. Ayo, Bu Guru minta tolong berdua Mas Desta sama Mas Alwi. Yuk, 1, 2, 3. Adaptasi yang meliputi Bu Desta nggak baca. pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, Mas Desta. Nah, iya. Adaptasinya itu apa saja? Yang pertama, mata pencaharian. Apa Mas Desta? Tadi disuruh membaca umet-umet. Sekarang Bu Guru lagi menjelaskan malah bicara sendiri.
Bisa tertib? Oke, tadi adaptasinya ada apa saja? Jenis mata pencaharian. Mata pencaharian itu apa sih? Profesi atau pekerjaan. Kemarin kan kita sudah pekerjaan yang ada di dataran tinggi, pekerjaan yang ada di dataran rendah. Kalau dataran tinggi pekerjaannya sebagai apa? Perkebunan. Betul Mbak Gelis. Kita beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, itu tadi mata pencaharian yang ada di dataran tinggi, yaitu perkebunan, berkebun orang-orangnya. Karena di sana banyak sekali ada perkebunan teh. Terus ada apa lagi? Yang bertanam kentang, strawberry, apa lagi? Wortel, dan lain-lain. Terus sekarang kalau mata pencaharian yang ada di dataran rendah, tempat tinggal kita ada apa saja? Beternak ayam, persawahan, bertanam padi, perikanan sebagai nelayan. Nah, itu yang ada di dataran rendah. Kemudian makanannya gimana? Kalau ada di dataran tinggi, makanannya kayak tadi Mbak Gendis, habis renang pakai air dingin berarti makan atau minum dengan yang hangat ya. Makan yang hangat berarti seperti bakso, minum yang hangat seperti air hangat, teh panas, kopi ya. Mie ayam. Nah, itu enak banget ya. Nah, kalau yang ada di dataran rendah ini kita makanan sama minumannya bagaimana? Kalau hawanya panas, ya di dataran rendah kan hawanya sangat panas. Terus kalian biasanya minumnya es teh yang seger, es jeruk, es krim. Tapi kalau kita misal minum es krim, makan es krim di dataran tinggi, cocok atau tidak? Tidak ya. Kemudian bentuk tempat tinggal. Kamu tadi lihat nggak video yang ada di dataran tinggi Dieng? Diingat-ingat, tempat tinggalnya gimana? Apakah di pegunungannya? Tidak, tapi masyarakat mencari lahan yang datar. Tadi kan ada yang ngumpul di bawah, ya, itu tempat yang lebih datar. Kalau kita bikin rumah di gunung, tapi di pinggirnya di lereng-lereng gimana? Bisa apa enggak? Enggak. Kalau tempat mbahnya Mas Albi, tempat tinggalnya gimana? Di bawah, karena nggak mungkin kita bangun rumah di tempat yang miring, yang tidak rata. Oke. Terus pakaian yang dikenakan, tadi kita sudah lihat ada yang memakai jaket tebal. Kemudian kalau yang di dataran rendah seperti kita ini memakai apa? Kaos ya, memakai baju yang tipis, yang ringan. Ya, karena suhunya yang cukup panas. Peralatan rumah tangganya gimana? Hampir sama ya? Enggaknya kenapa? Kalau di dataran rendah itu peralatan rumah tangganya dan teknologinya itu lebih mudah dijangkau, ya, lebih mudah dicari. Nah, ini ada gambar sedang muncak naik ke Gunung Jayawijaya yang ada di
Papua. Nah, ketika mendaki gunung itu memakai pakaian yang tebal. Terus apa lagi nih? Memakai sarung tangan. Pakai apa lagi? Topi penutup kepala. Tapi kamu coba bandingkan dengan yang ada di mana ini? Kalau ada unta, berarti di mana? Di Arab, di gurun pasir. Gurun pasir itu dataran tinggi atau rendah? Rendah. Makanya dia memakainya apa ini pakaiannya? Kaos biasa. Kemudian coba lihat ini, keringatnya bercucuran karena sangat panas ya. Terus coba kamu bayangkan kalau di dataran rendah di gurun pasir kamu pakainya pakaian yang seperti ini. Cocok atau tidak? Tidak. Itu namanya adaptasi. Ketika kalian ada di dataran tinggi pakainya seperti ini, kalau di dataran rendah pakainya seperti ini. Ya. Oke, dibaca terlebih dahulu. Mas Radit, coba yang keras. Pada saat di gunung Jaya Wijaya suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air es. Kondisi ini berlainan dengan daerah gurun. Di sana suhunya panas, gersang dan sulit untuk mendapatkan air. iya, jadi itu perbedaannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nih. Gambar pemukiman penduduk, tempat tinggal penduduk. Gambar yang pertama. Jelas nggak? Di sini ada anak-anak yang lagi naik ke atas karena di bawah itu sedang banjir. Ya, jadi pemukiman warga daerah yang banjir itu membangun bangunan rumah yang tinggi supaya bisa mencari aman ke tempat yang lebih tinggi ketika ada banjir. Tapi kamu lihat yang sebelah sini, pemukiman penduduk di daerah mana? Dataran? Ini loh. Ini kamu lihat. Ya, ini dataran tinggi yang tadi ada di Dieng. Kamu lihat di sini rumah warganya berkumpul ya, mengumpul di tempat yang agak datar, lebih datar. Kan nggak mungkin bangun rumah ada di lereng-lereng gunung, yang ada nanti longsor. Oke, dibaca dulu. Mas Atta, yang keras. Untuk di kawasan rawan banjir, bangunan harus dibuat dari tahatan atau dibuat bertingkat, sedangkan pemukiman penduduk di dataran tinggi umumnya mengelompok pada daerah. Oke, baik. Paham ya sekarang? Pemukiman penduduk yang di dataran rendah dan dataran tinggi. Mas, kamu pindah sini aja nggak apa-apa? Mas Desta yang pindah sini. Kamu di sana. Ayo, sini. Sini. Mas Desta. Bisa ya, Wi, asabi. Ya pindah lah. Oke, sekarang Bu Guru pindah di sini dulu. Kalau nanti masih bermain terus, Bu Guru pindah di depan. Ya, Mas Desta. Oke. Jadi, pelajaran buat teman-teman ya. Kan tadi Bu Guru udah minta tolong supaya tetap tertib. Jadi, jangan bercanda ya, Mas Desta. Oke. Bisa dilanjutkan?
kalian nggak ngantuk, silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Yang belum berdiri, silakan. Perhatikan, ada 3 clue. Nanti ini namanya botak, yang ini batuk, yang ini batik. Ya, kalian ilustrasikan baju yang putih ini sebagai batik. Batik, botak, Oke, Mas Wani, ini apa? Batuk. Mas Latif, ini apa? Mas Alwi, ini? Batik. Jangan sampai keliru. Botak, batuk, batik. Sekarang, clue-nya adalah lakukan apa yang Bu Guru ucapkan. Ketika Bu Guru mengucapkan batik, pegang baju kalian. Botak, kepala kalian. Batuk, mulut kalian. Nah, jangan ada yang terkecoh. Siap? Konsentrasi. Agak cepat ininya menjawabnya. Konsentrasi dimulai. Ya, konsentrasi dimulai. Siap? Batik, kotak, batuk, batik, batuk, batuk. Ya, ada yang ketika batuk masa pegangnya kepala. Kan tadi Bu Guru bilang lakukan yang Bu Guru ucapkan. Jangan lihat apa yang Bu Guru lakukan. Bu Guru pegang kepala tapi bilangnya batuk. Itu nanti kalian terkecoh. Mas Desta paham? Ada yang mau jadi instruktur di depan? Coba sekali lagi dulu. Konsentrasi dimulai. Botak, batuk, batik, botak. Lagi. Satu kali lagi deh. Biar kalian itu tetap fokus. Konsentrasi. Batik. Oke. Lagi. Lebih cepat ya. Batuk. Batik. Batik. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Boleh duduk kembali. Ya. Bisa kita lanjutkan? Sudah tidak ngantuk? Suara ular. Nah, kita akan melihat kondisi suatu wilayah di dataran tinggi. Silakan disimak dengan baik. Nanti ada pertanyaan berkelompok, yaitu kuis. Bu Guru sudah menyiapkan beberapa kartu. Di sini nanti kalian adalah make a match. Jadi kalian menyocokkan. Ini ada di dataran tinggi atau dataran rendah, ya, secara berkelompok. Oke, konsentrasi. Perhatikan videonya. Apa kamu
Kamu pernah main ke kebun teh? Atau jalan-jalan mendaki gunung? Ya, semua itu ada di daerah dataran tinggi atau disebut juga sebagai plateau. Mas Desta, Plateau hadapnya ke depan. adalah dataran tinggi yang memiliki ketinggian Hadapnya sini layar. 700 mdpl, di mana pada kawasan ini memiliki udara yang sejuk dan juga pemandangan yang asik untuk piknik bersama keluarga. Suhu di dataran tinggi yang berkisar 15 hingga 20 derajat Celcius membuat daerah ini cukup dingin dan cocok ditanami berbagai sayuran dan buah-buahan. Maka mayoritas pekerjaan di daerah dataran tinggi yaitu sebagai petani. Selain itu, dalam hal peternakan juga dapat berkembang dengan sangat baik. Karena daerah ini semakin tinggi, maka semakin curam, terjal, dan juga jalan yang berbatuan, jarang sekali kendaraan yang melintas. Maka dari itu, Cetis, pantai, rendah. dataran tinggi tidak seramai dataran rendah. Apa? Cetis. Bu Guru taunya pantai. Hasil bumi buah-buahan di dataran tinggi. Nanti kita cari yaitu tahu. Buah apel. Apel dapat tumbuh subur pada suhu 16 hingga 20. Ayo yang di pojok, jangan ngobrol dengan teman. Ini tadi dataran tinggi. Sekarang kita lanjutkan ke dataran rendah. Di manakah tempat kamu tinggal? Mungkin kamu salah satu orang yang tinggal di kawasan ini. Dataran rendah yaitu merupakan daerah dengan struktur tanahnya yang datar, maka daerah ini sangat baik sebagai sentra bisnis, perumahan, dan juga pertanian. Di kawasan ini memang suhunya Ayo coba kepalanya jangan diletakkan di atas meja. pegunungan, tapi di daerah Duduknya yang tegak. ditanami sayuran dan Mas Alwi. buah-buahan. Ada banyak jenis sayuran yang dapat ditanami di dataran rendah, yaitu seperti sayur kangkung dan juga sayur bayam. Sementara untuk buah-buahan yang cocok yaitu ada buah rambutan, pisang, tunas, dan masih banyak. Daerah ini sangat cocok untuk ternak bermukim karena kondisi tanah yang stabil sehingga mudah dalam pembangunan seperti rumah. Dalam aktivitas pekerjaannya, orang-orang banyak yang bekerja sebagai pegawai kantoran, industri, berdagang, dan bertani. Hasil bumi di bidang pertanian itu adalah padi, di mana padi ini dihasilkan oleh petani di sawah dan panen dalam jangka waktu 3 bulan sekali hingga padi. Oke, ini kondisi ada di dataran rendah. Oke, kalian sudah berkelompok? Kelompok 1. Oke, kita akan membuat nama kelompok terlebih dahulu berdasarkan bentang alam. Berarti apa saja? Boleh kelompok gunung, kelompok bukit, lembah, sungai, pantai, dan lain-lain. Kelompok 1, mau nama kelompoknya apa? Gunung. Kelompok 2,
Bukit. Kelompok 3. Mau apa? Ya namanya apa coba? Gunung ya seperti itu, ragam tentang alam. Boleh gunung, pantai, sungai boleh. Sungai. Pantai. Kelompok 3 pantai. Kelompok 4 Sungai. Pantai. pantai udah. Kelompok 1 tadi gunung. Kelompok 2 bukit. Kelompok 3 pantai. Kelompok 4 kelompok 5 apa? Jangan sama. Air terjun. Air terjun. Oke, baik. Kelihatan nggak? Ya, kita matiin dulu sebentar. Oke. Ya, ada kelompok gunung. Kemudian bukit, pantai, sungai, air terjun. Ingat nama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan satu kelompok perwakilan nanti maju ke depan. Karena waktunya terbatas, kita akan bermain 2 kali saja. Jadi setiap kelompok butuh 2 orang. Ya, nanti majunya satu kelompok satu dulu. Silakan berdiskusi siapa yang akan maju. Jangan ada yang rebutan. Sudah? Halo. Nanti tugasnya yang akan maju perwakilan kelompok mengambil satu kartu. Misal Bu Guru ambil. Ada kalimat jalur transportasi menyesuaikan dengan lereng. Misalnya jalan berkelok. Berarti itu termasuk adaptasi yang ada di dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi nanti kelompok yang maju diusahakan bisa paham sama kalimat yang ada di depan, ya. Satu dulu. Nanti yang paling cepat menjawab silakan baris di sini. Kalau dataran tinggi berarti sebelah kanan, kanannya Bu Guru. Yang dataran rendah baris di sebelah kiri. Paham? Tadi jalur transportasi menyesuaikan dengan lereng. Misalnya jalan berkelok, berarti dataran tinggi atau rendah? Tinggi, berarti Bu Guru barisnya ada di sebelah kanan. Paham? Sekarang kelompok gunung, siapa yang akan maju? Silakan ke depan. Ayo, Mas Indra nggak apa-apa. Ayo. Nanti ketika ada kesulitan, boleh berdiskusi. Misal, aduh ini apa ya? Terus nanti ke kelompoknya dulu. Ini apa ya teman-teman? Ya gitu. Ya, boleh tanya dulu ke teman. Kelompok bukit, silakan Mbak Gedes. Kelompok pantai, pantai. Oke, Mas Radit nggak apa-apa. Kelompok sungai, tapi kelompok air terjun. Ya, Mas apa? Oke. Yang lain konsentrasi
teman kalian silakan dibantu ketika ada kesulitan. Oke, baik. Paham ya tadi? Boleh ngambil, nanti ngambilnya bareng-bareng. Terus kalau ada yang susah, boleh kembali ke kelompok, tanya kelompoknya dulu. Nanti langsung baris ke sini. Barisnya yang pertama ke sini ke depan dulu, berarti ada di depan. Nanti ke belakangnya lagi ya. Bisa dipahami? Bisa. Konsentrasi. Kita hitung bersama sampai 3. 1, 2, 3. Langsung baris. Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah, Bu. Gimana? Dataran rendah. Ya, berarti kamu hadapnya sana. Nah, ini yang kedua. Apa? Rendah, berarti sini belakang sendiri. Wah, apakah coba kalian lihat teman kalian di depan? Kenapa barisnya ada di dataran rendah? Kita cek satu-satu. Mas Hendra, silakan yang lain didengarkan. Mas Desta duduk. Apa mau maju? Nanti setelah ini maju ya, Mas Desta. Silakan duduk dulu. Disimak, Mas Hendra. Penduduk. Pada umumnya berprofesi sebagai petani padi, peternak, pedagang, dan nelayan. Betul, dataran rendah. Kita kasih poin kelompok 1 ya. Berarti poinnya bintang 5 dulu. Bintang 5, Bu. Iya, karena majunya yang pertama tadi. Oke, baik. Silakan. Terus, Mas, silakan duduk. Mas, Radit, dibaca. Memerlukan banyak makan daging untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat. Ingat kata kuncinya adalah banyak makan daging untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Berarti di dataran tinggi. Kurang tepat ya. Nggak apa-apa, Mas Radit. Oke. Kelompok pantai berarti belum dapat ya. Lanjut. Memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang ringan dan menyerap keringat seperti katun atau lin. Berarti ada di memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang ringan. Dataran rendah. Betul. Kelompok apa? Bukit. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Kuliner khas biasanya berkarakter Menyegarkan. misalnya es dan buah-buahan. Berarti ada di rendah. Betul. Kelompok apa? Air terjun. Bu Guru kasih bintang 3. Terakhir. Menggunakan sistem pengelolaan banjir seperti tanggul, Parit. dan saluran air untuk Mengurangi resiko resiko banjir dan melindungi pemukiman pemukiman mereka dari genangan genangan air. Berarti dataran tinggi atau rendah? Untuk mengurangi risiko banjir, maka menciptakan tanggul, parit itu di dataran rendah. Betul. Kelompok berapa? Oke. Kita dikasih apa? Kasih.
Oke, sekarang bersiap untuk ronde kedua. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Gantian, gantian. Gantian. Kelompok suara ular. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 mana? Ayo, Aska. Ini 5. Ayo Kak. Siap. Kelompok 4 sini. Iya, maafan dulu. Jangan saling ngejek ya. Oke, kita lanjutkan. Kita hitung 1, 2, 3. Dataran rendah. Sini belakangnya. Kamu belakang. Kamu belakang sini. Oke. Baik. Oke. Kita cek bersama-sama. Aku nggak bisa Dibaca. menggunakan jaket untuk ibu daerah Anda dapat dengan kondisi alam. Menggunakan jaket berarti ada di tinggi, betul. Silakan. Kelompok berapa? 4. 5. Lanjut. 5 penduduk yang berada di daerah rawan tempat akan menggunakan bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Ya, ada di dataran tinggi, betul. Kelompok bukit. 4. Kan tadi habis 5, 4. Terus lanjut. Membangun bangunan mengikuti lereng dan mengelompok di daerah yang relatif datar. Ada di dataran tinggi, betul. Kelompok 5. Terus sekarang yang ada di dataran rendah. Coba Bu Guru lihat. Kemudahan akses transportasi ke berbagai wilayah. Betul, kelompok 1. Tapi 5 ya. Karena ini kan tadi baris di dataran rendah. Lanjut, Z terakhir. Penduduk di kawasan rawan banjir membangun bangunan lebih tinggi dari dataran atau dibuat bertingkat. Ada di dataran rendah, betul. Kelompok pantai. Ya, baru dapat ya. Berarti dikasih 4. Oke, sekarang siapa yang paling banyak? Kelompok 1 dapat 10, kelompok 2 8, kelompok 3 4, kelompok 4 7, kelompok 5 6. Oke, selamat kepada para kelompok sudah bekerja sama dengan baik. Kita tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, kita lanjutkan. Mengerjakan LKPD.
Silakan diberi nama dan juga kelompok. Kelompok 1 dikasih nama tadi apa? Kelompok 2. Baru yang di bawah itu nama kalian. Apa? Kurang. Ayo. Waktunya 5 menit. Bener, landscape. Ayo. Nama kelompoknya apa? Gunung. Kelompok 3, kelompok bukit. Terus namanya? Bukit. Kelompok 3 bukit. Sebelahnya 3 bukit. Enggak lah, kan buat dibaca kalian. Terus ditulis siapa aja anggotanya. Ayo kerjasama. Ayo silakan dikerjakan. Gampang itu. Tadi udah kita bahas semuanya. Ayo bekerja sama Mbak Aida. Nanti Bu. Mendekat. Oke gitu. Biar katanya kerja sama. Iya. Ya, ayo segera. Teman-teman sudah mulai mengerjakan. Ada kesulitan? Gampang kan? Gampang banget, gampang banget. Ayo kerjasama. Kamu jangan kelihatan bercanda terus, ya. Ayo berdiskusi. Sudah? Sudah dikoreksi? Oke. Nanti dulu, belum selesai. Silakan kelompok 5 dari kelompok air terjun maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Mas Desta. Maju lagi Mbak, maju lagi. Geser. Desta. Lagi. Kamu sebelah sini. Nah, sebelah sini. Oke, silakan yang lain sambil mendengarkan. Apakah jawabannya sama atau berbeda dengan kelompok air terjun? Ayo, suara ular. Silakan, yang kelas, ayo bersama-sama. 1, 2, 3, salam. Kan di video Desta, kayak gitulah. Nanti kalau
Mbak. Iya. Aspek terhitung masuk dataran tinggi, pakaian jaket, dataran rendah pekerjaan, dataran tinggi berkebunan teh, dataran rendah peternakan, makanan khas, makanan sayuran, dataran tinggi, dataran rendah makanan es krim, tempat tinggal, Oke, ya baik. Ditutup dulu. Ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih kasih kasih. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita cek dulu jawabannya. Dataran tinggi pakaiannya jaket, dataran rendah baju biasa, pekerjaannya perkebunan teh, dataran rendah peternakan betul, makanan khas, makan sayur dan makanan es krim betul, tempat tinggal pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah rumah. Oke, baik, tapi kurang tepat. Coba kalian perhatikan, ketika tempat tinggal di dataran tinggi berarti lahannya cari yang datar, ya. Kemudian kalau dataran rendah itu sudah gampang untuk diakses. Oke, baik. Terima kasih kelompok air terjun. Selanjutnya satu kelompok lagi dari kelompok 2. Kelompok apa? Bukit. Silakan. Nanti dulu sebentar. Yang lain silakan diperhatikan. Ayo segera maju kelompok bukit. Desta nanti dulu. Disimpan dulu ya. Sebentar lagi. Ya. Oke. Ayo segera, nggak lama-lama, geser lagi genis. Oke. Perhatikan kelompok 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Silakan kelompok 2. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya gantian, Mas. Kamu baca yang ini atas. Bandingkan ada manusia dataran tinggi dan dataran rendah. Oke. Dataran tinggi. Nih, aspek kehidupannya dibaca, kamu baca yang atas. Dataran tinggi Dan dataran rendah. Terus temannya gantian, 2 gendis dari pakaian. Kamu baca yang pakaian ini sama ini. Pakaian jaket Dataran rendah. Oke, terus gantian sebelahnya. Ya, terus lanjut. 6, 8, 9, 47. Oke, ditutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti lagi dilanjutkan ya. Sekarang
mengerjakan soal evaluasi. Anteng-antengan, siapa anteng dapat duluan. Silakan bukunya ditutup. Kerjakan sendiri-sendiri, bukunya ditutup. Jangan lupa diberi nama. Yang enak deh saya. Disimpan dulu bajunya. Bajunya disimpan. Bajunya disimpan. Aku udah disimpan. Waktunya 5 menit. Ayo segera. Berapa sin? Kerjakan sendiri-sendiri. Teliti lagi, kamu jangan ngarang. Kemarin nilainya jelek loh. Bajunya disimpan dulu yang betul. Disimpan, jangan kayak gitu. Ditaruh tas. Aman, Bu. Taruh tas. Itu juga bajunya disimpan dulu. Bajunya siapa? Disimpan. Simpan dulu, Sis. Ayo kerjakan sendiri, Latif. Iya, dan detik, detik, sampai 2 detik. Dikumpulkan di kelompoknya dulu. Dikoreksi lagi jawabannya. Diteliti lagi. Oke, 2 menit lagi ayo. Satu menit lagi. Ditumpuk di kelompoknya dulu.
Satu, dua, tiga, Ya. Sudah yakin dengan jawabannya? Jangan ada yang keliru ya. Kemarin nilainya yang 100 hanya 1 orang. Silakan duduk, masih tertib. Kalau nggak tertib, nanti kamu nggak olahraga. Bajunya disimpan dulu. Masa nanti di video kelihatan bajunya. Ayo tertib. Sudah selesai? Ayo. Nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya? Kemarin yang dapat 100 cuma 1 orang. Oke, kita baca kesimpulannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok 1 dibaca dengan keras. Adaptasi. Ya, oke, terima kasih. Tepuk 1. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Oke. Kita hari ini sudah belajar tentang adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri ya terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Kemudian manusia beradaptasi dengan alam, dengan ketampakan yang ada di lingkungannya. Nah, adaptasinya berupa mata pencaharian utama, pekerjaan, profesi, kemudian makanan, tempat tinggal, pakaian, dan juga peralatan rumah tangga serta teknologi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Mudeng apa mubeng? Alhamdulillah. Kemudian refleksi dulu. Tadi yang sudah kalian pelajari berkaitan dengan adaptasi. Adaptasi yang ada di mana? Dataran tinggi dan dataran rendah. Kegiatan apa yang kalian suka selama pembelajaran? Maju kuis. Oke, baik. Kemudian bagaimana perasaan kalian? Seneng aja apa seneng banget? Terakhir kita akan menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Lebih cepat, nanti kalian juga lebih cepat olahraga. Silakan berdiri. Desa. Siap. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe
atine gelo. Mulai, silakan duduk kembali. Istirahat. Terima kasih untuk perhatiannya atas pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Pekan depan kita akan melanjutkan ke materi yang sub ketiga. Silakan disiapkan, dipelajari terlebih dahulu di rumah. Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh Mas Izzat. Ayo, Mas Izzat, pimpin berdoa terlebih dahulu. Itu simpan dulu nanti. Nah, yang lain silakan duduk. Fatih, Alif, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Terima kasih, duduk dulu. Guru akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.